Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Fadil, Mas Hidayat, ini ada senior saya, ada Bang Bursa, ada Pak Priyono. Terima kasih kesempatannya. Saya mungkin memang mau lihat dari aspek kelembagaan dan struktur dari industri minyak goreng ini. Jadi sebelum sampai kepada Bulog, saya kira saya melihat problem minyak goreng ini tidak berdiri sendiri sebagai satu industri minyak goreng, tapi dia memang terangkai dengan kebijakan yang terkait dengan sawitnya sendiri, gitu ya. Jadi apa yang terjadi ini mungkin secara sederhana adalah efek dari tarik-tarikan kebijakan sawit yang dijadikan biodiesel, kan begitu ya. Saya kira studi tentang minyak goreng, industri minyak goreng ini sudah banyak dan sudah lama. Referensi terakhir yang saya baca pun memang pasarnya ini oligopoli karena konsentrasi untuk 4 perusahaan terbesar itu di atas 40%. Jadi CR4-nya lebih dari 40% dan itu menunjukkan oligopoli begitu ya. Satu struktur yang oligopoli. Nah, dengan struktur oligopoli ini maka perilakunya itu cenderung pada kolutif. Secara teori ekonomi industri dengan perilaku yang tacit kolutif, maka yang diperlukan adalah pemerintah yang powerful. Bagaimana pemerintah bisa mengatur pasar yang seperti ini dengan satu mekanisme, baik kebijakan yang sifatnya tarif atau kebijakan non-tarif. Nah, salah satu yang mungkin dilupakan di dalam minyak goreng ini adalah pemerintah bisa mengatur, tapi tidak memiliki barang. Beda dengan beras gitu ya, ada cadangan. Ini pelajaran pertama saya kira. Dulu ketika Bulog masih menjadi Badan Urusan Logistik, LPND, Bulog Bulog mewakili negara powerful terhadap 5 komoditas pokok, termasuk minyak goreng. Jadi nggak ada tuh gitu ya, walaupun perusahaan bisa menjual dengan leluasa, tapi ada negara yang melalui Bulog mengatur secara langsung dan walaupun juga tidak dimiliki secara fisik, tetapi perizinan itu jelas melalui Bulog kalau dulu. Nah, karena itu saya kira pelajaran yang pertama adalah pemerintah tidak cukup hanya bisa mengatur dengan regulasi di atas kertas, tetapi harus juga menguasai secara stok. Inilah kemudian pentingnya di dalam Undang-Undang Pangan adanya cadangan pangan pemerintah. Dan menurut saya pelajaran kedua, inilah salah satu efek minyak goreng tidak masuk dalam komoditas yang diatur di dalam Perpres tentang Badan Pangan Nasional. Mari kita lihat, dalam Perpres 66 tahun 2021 yang lalu, hanya 9 atau ada 9 bahan pangan pokok di luar minyak goreng. Catatan saya bulan Juli tahun yang lalu mengatakan pertanyaan besar ketika minyak goreng tidak diatur. Waktu itu saya tanya, alasannya karena minyak goreng itu bukan semata-mata komoditas pangan, tapi tadi dia juga merupakan komoditas industri lain yang terkait dengan kebijakan energi. Nah, kedua, nanti mungkin terakhir akan saya wanti-wanti intinya kita coba jangan sampai kejadian kedua kali untuk gula rafinasi. Saya tanyakan, mengapa hanya gula konsumsi yang diatur di dalam Perpres? Hati-hati, gula rafinasi pun oligopoli. Hanya dikuasai dulu mungkin 5, sekarang mungkin 11 atau kira-kira 9 sampai 11 lah pemain besarnya gitu ya. Jadi menurut saya ini pemerintah ya kalau kemudian sebentar lagi harus antisipasi, saya sih titip gula rafinasi. Karena gula rafinasi kebijakannya ini kan masih abu-abu. Kalau bisa dikatakan bahwa seringkali terkait atau tergantung tarik ulurnya para pemain. Seringkali kemudian gula konsumsi, seringkali kemudian diberikan kesempatan untuk langsung impor bagi industri makanan minuman dan seterusnya. Oke, ini pelajaran kedua saya kira. Nah, karena itu menurut saya yang diperlukan oleh pemerintah saat ini bagaimana mengatur para pemain ini dengan satu mekanisme yang membuat tidak adanya spekulasi. Pelajaran dari beras itu sangat besar, artinya ketika Bulog walaupun hanya menguasai 8% dari produksi, tapi stok itu mampu membuat pasar tidak berani berspekulasi lebih jauh dari sekedar naikin harga berapa. Ditahan sebentar, naik sedikit, Bulog guyur, walaupun mungkin stoknya seadanya. Tetapi dengan begitu, pemerintah bisa menguasai pasar. Menurut saya ini yang tidak terjadi di minyak goreng.
Atau analisis komoditas lain. yang lain ya. Atau Iya, komoditas yang lain gitu kan. Kedelai betul. ataupun Kedelai juga gula kan gitu kan. ya, gula. Nah, gula ini kebetulannya menurut saya ada di Badan Pangan dan ada kita punya RNI kan gitu ya. Ada BUMN-BUMN yang full dedicated untuk komoditas tersebut. Gula misalnya kan RNI kan di situ. Ada PTPN gitu ya. Tapi kalau minyak goreng ini kan betul-betul swasta. Ada juga Ya, Mbak PTPN. betul ada PTPN sawit kan, tapi Nggak ada yang faktanya sekarang udah menghasilkan minyak goreng juga PTPN itu. bagaimana negara hadir dengan bentuk-bentuk proteksi yang tidak semata-mata atau tidak sekedar pemadam kebakaran. Ini aja bukan pemadam kebakaran sebetulnya. Ini mungkin kabur dari kebakaran gitu kan. Kira-kira akhirnya dibiarkan kebakar dulu, kemudian baru setelah kebakar baru kemudian bilang ya deh gitu kan. Nah, Iya. Jadi saya sengaja dibakar gitu ya. nggak bisa nggak gitulah ya. Iya. Cuman ini betapa tidak berdayanya begitu ketika memang kita hanya punya basisnya aturan di atas kertas. Jangan salah, pemain itu pelaku-pelaku pasar, kalau tadi kita bilang oligopoli ya pasti mereka akan berperilaku ya tadi tacit kolutif. Masih bagus mereka tidak tidak melakukan satu kartel. Ini analisisnya lain lah ya. Saya kira teman-teman di KPPU lebih paham soal ini. Tapi bagi saya perilaku ini juga akan kemudian menunjukkan kinerja. Dan ternyata kinerja atau performance keuntungan dari perusahaan-perusahaan sawit ini menurut penelitian 2008 ya terakhir itu di atas angka linearnya. Linear itu kan angka apa istilahnya keuntungan wajar gitu ya, antara 0,5 sampai 0,35 kalau tidak salah. Itu di atas itu. Nah, artinya memang keuntungan dari industri minyak goreng ini betapa luar biasa. Belum lagi insentif yang jauh lebih besar ketika masuk ke dalam kebijakan biodiesel B20 kemudian mau dinaikkan B30. Jadi saya kira itu mungkin Mas Hidayat, saya mungkin tidak cukup banyak, tapi secara kelembagaan hari ini Kementerian Perdagangan harus berjuang sendiri karena Badan Pangan tidak diberi mandat untuk bertanggung jawab terhadap komoditas minyak goreng. Kalau ada kan bisa ditarik-tarik tuh, bisa diajak-ajakin tuh Mas Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan yang baru gitu ya. Untuk ikut nangani ini kan nggak ada, jadi nggak ada mandatnya dalam Perpres itu untuk nangani minyak goreng gitu. Saya kira secara kelembagaan ya ini salah satu dampak begitu ya yang langsung terasa ketika pemerintah melindungi hanya untuk komoditas-komoditas tertentu yang ternyata hari ini kita lihat faktanya memiliki dampak luar biasa untuk masyarakat terutama ya konsumen menengah ke bawah lah. Mungkin itu Mas Hidayat dari saya dan mohon maaf saya kebetulan 16.30 saya masih bisa ikut, tapi setelah itu mohon izin saya pamit duluan, ada rapat. Terima kasih, saya kembalikan. Bunda Lelit, sebelum Bunda meninggalkan Zoom kita ini karena ada rapat, pertama mungkin Bunda juga bisa bantu kita ya eksplorasi. Ini kan Badan Ketahanan Pangan ini ini kan sudah dibentuk dan saya kira 1 bulan yang lalu kan sudah ada ketuanya juga. Kepalanya. Ini kan sebetulnya inginnya masyarakat ini menjadi satu solusi ya. Tapi kita kaget ternyata minyak goreng tidak diatur. Bahkan gula rafinasi itu juga tidak masuk di situ, hanya gula konsumsi saja. Apalagi kalau lihat nanti apakah kemudian Badan Penanganan Pangan Nasional ini kemudian adalah satu jalur untuk mempermudah impor misalkan ketika misalkan ada kelangkaan pangan. Jadi kita ingin bicara sebetulnya kan ketahanan mandiri pangan nasional kita. Nah, kalau begini ceritanya kan kesannya kita ini tidak memikirkan ketahanan pangan mandiri secara serius gitu loh, Bunda. Gimana pandangan Bunda terkait itu? Kalau melihat Perpresnya, Mas Hidayat, justru memang Badan Pangan ini punya otoritas besar. Jadi mulai dari ngurus ketersediaan, stabilisasi, harga gitu ya, bahkan sampai keamanan untuk 9 bahan pangan pokok. Justru besar sekali sebetulnya secara regulasi, lagi-lagi secara Perpres itu. Nah, yang menjadi pertanyaan publik atau sebagian
kawan-kawan yang mengamati kelembagaan adalah apakah kemudian dalam prakteknya bisa sepowerful itu gitu ya. Mengingat badan ini walaupun bertanggung jawab langsung pada presiden, tetapi sesungguhnya mengambil beberapa kewenangan yang hari ini ada di kementerian-kementerian teknis yang lain, yang itu sekarang ini itu diatur di levelnya Kementerian Perekonomian. Jadi contoh misalnya kan untuk kebutuhan impor, kemudian untuk jumlah cadangan gitu ya. Nah itu kalau kemarin begitu sebelum ada Badan Pangan ini, penetapan impor dan keputusan impor diambil di rapat terbatas Menko. Di sini Badan Pangan ini diberi kewenangan untuk mengambil begitu ya, mengambil kebijakan untuk ya impor atau tidak gitu. Walaupun nanti secara eksekusi konon, ini saya juga sedang bertanya kepada kawan-kawan terkait peralihan kewenangan ini. Apakah juga kemudian izin impornya itu tetap harus lewat Kementerian Perdagangan atau juga dilakukan oleh Bapana atau Badan Pangan Nasional ini? Ada hal-hal yang sifatnya teknis, administratif, sekaligus koordinatif yang belum selesai dengan Perpres ini. Nah, pengalihan kewenangan-kewenangan dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertanian, dari Kemenko Perekonomian, dari Kementerian Sosial beberapa item itu harus masih dalam, menurut saya masih di atas kertas masih lemah, karena bisa jadi secara regulasi ada kewenangan-kewenangan yang di Badan Pangan itu dipayungi oleh Perpres ini, tetapi di kementerian lain mungkin dipayungi oleh PP dari kementerian itu sendiri. Nah, pengalihan tugas tersebut, kewenangan tersebut di dalam satu titik akan smooth kalau memang ada persiapan di awal ini yang sifatnya seperti gentleman agreement lah gitu ya, untuk menindaklanjuti. Menurut saya di sini perannya Menko harusnya. Menko Perekonomian mengambil posisi untuk tadi pengalihan ini berlangsung secara smooth, artinya bukan sekedar kemudian kewenangan itu agar secara operasional lancar, itu kan tentu harus ada penyesuaian regulasi juga di kementerian asal yang dialihkan kewenangannya. Ini soal koordinasi yang gampang diomongin tapi susah banget di Republik ini. Saya juga dengar Bapana ini katanya juga di pengawasan di DPR-nya juga bingung nih masuk ke komisi berapa. Karena ini lintas komisi ini, karena banyak yang diambil dari berbagai kementerian teknis tadi. Jadi ini kayak seperti super body seolah-olah ya, Bunda ya. Seolah-olah. Iya, kira-kira kalau yang terdekat ya tentu 4 dan 6 lah kalau di DPR ya. Tetap di antara 4 dan 6. Walaupun mungkin untuk yang keamanan dan kemudian yang bantuan itu ada di 8 juga gitu ya. Jadi ya wayahna, orang Sunda bilang mah wayahna ya. Ini Bapana nih akan banyak diajak RDP ke sana kemari oleh banyak komisi gitu lah. Jadi tidak ada satu komisi ya. Ya, kira-kira ini lebih gitu. Powerful daripada Kementerian KL dong, Mbak. KL kan cuma satu komisi, ini berunitas komisi. Ya hari ini Bulog juga begitu, setahu saya. Bulog itu 4, 6, sekarang bahkan sering diundang oleh 8 karena tugas-tugas mandatorinya dalam PP Perpres 48 itu memberi Bulog kewenangan untuk menangani hal tersebut. Pak Fadil, ada yang mau ditanyakan Pak? Tadi Bapak? Ya, tadi saya ingin bertanya, terus Bapanas dengan Bulog itu hubungannya gimana, Mbak Leli? Hubungannya harusnya bapak sama anak. Karena kan di dalam siapa bapaknya, Mbak? Bapaknya ya Bapana. Malah yang baru lahirnya udah jadi bapak ya. Nah, iya gitu. Ini anak angkat, bapak angkat, sorry. Dalam Perpres tersebut justru ada beberapa pasal yang memberikan mandat langsung disebut Bulog begitu. Tapi ada beberapa pasal lain yang menyebut BUMN lainnya. Jadi Badan Pangan ini secara mandatori menjadi bapaknya Bulog, kemudian secara voluntary juga menjadi bapaknya dari badan-badan BUMN lain yang terkait dengan penugasan yang ada di dalam Perpres tersebut. Nah, ya itu tadi pertanyaannya, urusan koordinasi bapak anak ini kan juga harusnya selesai begitu ya. Tapi dua-duanya ini kan tugas dua-duanya dibentuk dengan Perpres juga, sama-sama Perpres gitu. Jadi
kalau orang hukum melihat ini Agak aneh. ini setara gitu ya. Iya, kenapa jadi bapak dan anak padahal undang-undang asalnya setara ya? Iya, kira-kira gitu.